Kemudian adalah menjauhi teman atau pergaulan yang pemalas. Baiknya nggih, menjauhi teman atau pergaulan yang pemalas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu sesuai dengan agama temannya. Gitu nggih. Fal tanzur ahadukum man yuwallilu. Hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan siapa teman bergaulnya. Ya. Jadi jangan berteman dengan teman yang pemalas, nggak pernah mau ngaji. Sekedar kenal boleh, kalau perlu diajak ngaji, tapi jangan ikut seperti itu. Jangan menjadi CS, jangan menjadi suhaib. Karena kenapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang hadis ini adalah teman adalah seperti makanan yang tidak bisa ditinggalkan. Maksudnya adalah teman sahib ya, yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak pernah melihat ada orang teman jeluntrang apa enggak? Nampak kesana kemari sama dia, kemudian bergadang sampai malam di tempat itu setiap hari. Istrinya sampai ditinggal itu sendiri, keluarganya ditinggal kok malam udah bergadang di tempat itu bersama temannya terus. Nah, sampai seperti itu, sampai seperti makanan yang harus kita makan setiap hari. Tuh. Kemudian yang kedua, teman seperti obat. Nah, teman bisa menjadi seperti obat. Ketika kita punya, mohon maaf, masalah, nah biasanya kita akan curhat, nggih. Nah, akan curhat. Curhatnya kepada siapa? Pada teman yang paling kita anggap akrab. Nah, obat ini nanti akan obatnya bisa benar atau salah obat kan itu deh. Bisa sesuai dosis apa overdosis. Nah, ini teman akan berpengaruh. Ketika punya masalah, itu teman ini wis ajar wae kan. Wis dadang wae nang dalan yo misalkan. Atau apa dan lain sebagainya. Itu akan pengaruh. Teman menjadi seperti obat. Ketika punya masalah dengan teman lain yang lain, kalau orangnya baik, temannya baik, maka akan mengatakan keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Nah, kalau yang temannya jahat, mohon maaf, akan dibalas dengan balas wae dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, ini perlu dihati-hatikan. Kemudian teman akrab, kata Ibnu Qayyim, akan juga bisa menjadi penyakit. Hati-hati, bisa menjadi penyakit. Orang yang tadinya lurus-lurus saja, baik-baik saja, kan gitu. Kemudian berteman akrab dengan itu, maka akan menjadi dia punya penyakit hati. Juga penyakit, misalkan penyakit malas untuk menuntut ilmu agama. Mau ngaji, kita nggak usah ngaji dulu yuk. Kita mau alasannya berkunjung ke sana, berkunjung ke sini. Bisnis ini, bisnis itu, dan lain sebagainya. Akhirnya hilanglah keinginan untuk menuntut ilmu. Nah, teman menjadi penyakit. Yang selanjutnya juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan teman akan menjadi racun. Ya, racun itu ada yang racunnya bisa sekedar pingsan, ada yang bisa sampai mati. Nah, hati-hati memilih teman, ya. Jangan sampai berteman dengan teman-teman yang malas untuk ngaji. Kalau diajak boleh, tapi jangan sampai kita ikutan menjadi malas ngaji. Hati-hati sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ke-10 ya insyaallah, benar. Ya. Nah, yang ke-10, kalau yang baru hadir mungkin baru yang pertama. Enggak apa.
Ya, nanti bisa tanya ke temannya. Ya, ya ini adalah membaca Bapak Ibu sekalian. Membaca karena Allah Subhanahu wa taala ayat pertama turun atau surat pertama turun apa? Iqra, bacalah. Membaca, jadwalkan setiap hari itu harus membaca. Ya, baca Al-Qur'an jelas, baca kitab. Ya, jangan baca tagihan terus ya. Aduh, kalau baca tagihan langsung mumet nanti. Nah, membaca ya. Tadi temanya banyak banget dari tafsir. Mungkin perlu yang pertama ringan-ringan. Di antara yang mudah adalah baca sejarah dulu. Itu paling enak, paling menyenangkan. Sejarah Nabi, sejarah sahabat. Kalau ibu-ibu coba buka sejarah ibunda para mujahid misalkan, atau ibunda orang-orang soleh seperti apa, kan gitu enggak. Ada yang menarik misalkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang kontrol. Jadi Umar bin Khattab itu kalau malam sebelum subuh sudah keliling Madinah kan itu. Keliling Madinah, kemudian mendengar di balik dinding sudah ada yang bangun, yakni dua orang wanita, anak dan ibu kan gitu. Ternyata mereka sedang membuat susu untuk dijual pagi harinya. Kemudian ibunya mengatakan, nak, duk, ditambah air aja biar banyak. Tapi putrinya ini mengatakan, wahai bunda, jangan, nanti enggak murni. Bukan pemurni ya, biar enggak asli kan gitu. Nah, kemudian ibundanya mengatakan, kan Khalifah Umar enggak melihat, enggak tahu. Padahal Umar sedang ada di balik dindingnya. Kemudian putrinya mengatakan, iya Umar enggak tahu ibunda, tetapi Allah Maha tahu, Allah melihat. Kemudian di lain hari Umar bin Khattab pun menyelidiki, kemudian ngepek mantu apa enggak? Menjadikan dia mantu. Nah, anak gadis ini kemudian diambil mantu sama Umar bin Khattab. Dari gadis inilah kemudian punya putra, punya putri, kemudian lahirlah kemudian Abdul Aziz, maaf, Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah kalau nggak salah cicitnya Umar bin Khattab dari rahim seorang gadis yang jujur, yang bangun sebelum subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mau ngepek mantu, ditengeri, cari yang gadisnya bangun sebelum subuh, gitu, okay? Atau kalau pengen mantu yang cowok, subuhan nggak ke masjid. Yang subuhan Mas Dani kayaknya ini. Nah, coba cari, diperhatikan kalau bisa seperti itu, okay? Cari yang sebelum subuh itu udah bangun. Nah, ketika membaca itu kita akan tertarik membaca sejarah-sejarah seperti itu, dan akan menginspirasi kita. Nah, itulah dari seorang perempuan yang soleh maka lahirlah, maka para ulama ada yang mengatakan khalifah kelima, yakni Umar bin Abdul Aziz. Ada yang sampai mengatakan seperti itu. Imam Ibnu Jauzi menyebutkan jalan mencari kesempurnaan ilmu adalah membaca buku-buku atau kitab-kitab yang telah ditulis para ulama. Perbanyaklah membaca, karena Anda akan melihat ilmu seseorang, semangatnya yang tinggi, yang mana tidak terlintas dalam benak Anda. Ya, dengan membaca akan mengetahui, Masya Allah, begitu semangatnya. Bagaimana? Misalkan baca Ibnu Katsir, bagaimana bisa menafsirkan seperti itu? Dari bahasanya, kemudian dari asbabun nuzulnya, kemudian dari hadisnya, mengumpulkan hadis-hadisnya, bersemangat. Mungkin satu ayat atau satu surat itu belum tentu selesai satu malam. Kan gitu. Makanya Imam Syafi'i ketika nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal,
itu semalam tidak tidur. Imam Syafi'i nginep, nah kisahnya kan gitu kan. Kemudian keluarganya merhatikan, keluarga Imam Ahmad merhatikan, coba ini Imam Syafi'i yang terkenal solehnya, ilmunya, kalau nginep di tempat orang bagaimana? Ternyata pertama, dia makannya banyak, kan gitu kan. Kemudian semalam nggak tidur, nggak sholat tahajud maksudnya, nggak sampai sholat tahajud. Kemudian kalau nggak salah tidak tidak berwudu sholat subuhnya. Kemudian ditanya pagi harinya, wah Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang tanya, ini keluargaku tanya, kenapa kok seperti ini? Nah, Imam Syafi'i pun menjawab, iya, saya makan banyak karena saya yakin makanan Imam Ahmad ini adalah makanan dari orang soleh yang berkah. Makanya kesempatan saya makannya banyak karena makanan berkah. Nah, gitu nih. Jadi besok kalau berkunjung ke Ustadz Agung, nah, jangan kaget ya Ustadz Agung. Kan gitu nggak? Nah, ya, insya Allah seperti itu nggak? Tapi jangan kemudian yang ditiru hanya makannya saja kan gitu. Dan yang kemudian nggak sholat tahajud, kenapa nggak sholat malam? Imam Syafi'i menjawab, karena semalam itu saya memikirkan satu hadis, yakni tentang hadis anak kecil yang mempunyai burung. Dari hadis itu aku mendapatkan kurang lebih 100 faedah dari hadis itu. Jadi merenung memikirkan apa faedah dari hadis ini. Sampai tahu-tahu sudah subuh. Pernah Pak merenung gitu satu hadis gitu. Berapa faedah yang kita ambil kan? Nah, itu adalah yang Syafi'i sebegitu nggih merenungkan tentang hadis Nabi itu. Pantas saja kemarin kita telah belajar ya, Allah Nabi mendoakan orang yang mendengarkan hadis, maka Nabi doakan agar wajahnya bercahaya. Nah, seperti itu ya, di antaranya. Nah, kemudian Anda akan melihat ilmu seseorang. Nah, ilmunya akan kita lihat, kita ketahui, oh ilmunya seseorang dengan baca itu akan kita ketahui. Kemudian semangatnya yang tinggi, yang tidak terlintas dalam benak kita sebelumnya, tidak terlintas. Oh, seperti itu. Mereka itu bersemangat dan akan menggerakkan keinginan belajar. Tidak ada kitab yang tidak ada manfaatnya. Nah, belajar, membaca dan membaca. Tolong dijadwalkan bersama, insya Allah seperti itu. Tidak hanya sekedar beli. Wah, masya Allah di rumah tuh kitabnya satu lemari penuh kan itu. Kitab tauhid ada, kitab hadis dari Bukhari, Muslim, sarahnya dan lain sebagainya. Karena kenapa kalau zaman sekarang tuh berbeda. Zaman Nabi, para sahabat dikasih hadis itu langsung dom, langsung paham. Hadisnya begini paham. Namun bergantinya waktu, berjalannya waktu itu butuh penjelasan. Makanya kemudian Imam Bukhari menulis hadis, Imam Nawawi menulis hadis Arba'in misalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis hadisnya apa, Bu? Bulughul Mahram. Okay? Hadis saja yang ditulis. Kemudian bergantinya waktu, generasi, orang tidak paham, baca hadis itu nggak paham. Paham faedah-faedahnya. Kemudian para ulama seperti Imam Syafi'i tadi, hadisnya ini, faedahnya ini. Kemudian ditarik, dijelaskan penjelasan hadis Imam. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ulama selanjutnya menulis faedah-faedahnya ataupun menjelaskan penjelasan ataupun keterangan penjelasan syarah hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, syarah hadis Arba'in Nawawi, hadis Riyadhus Shalihin, disarah-sarah penjelasan. Karena kita udah nggak bisa langsung paham, dan ulama yang menjelaskan.
Itulah pentingnya kita untuk belajar membaca. Dan yang terakhir insya Allah adalah merasa selalu dalam pertarungan sengit dengan setan. Nah, merasa pertarungan kita punya musuh, yakni setan. Kita sudah tahu bersama ya, tentang kisah ataupun sejarah dulu bagaimana iblis membangkang yang tidak mau sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memvonis dia termasuk orang yang sesat dan akan masuk ke neraka. Kemudian janjinya dia mintanya adalah ditangguhkan sampai hari kiamat dan iblis akan mengganggu keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat untuk diajak ke neraka. Makanya kita harus sadar betul bahwa kita ini selalu dimusuhi ataupun ditipu daya, diajak dan lain sebagainya oleh iblis ini. Sehingga caranya adalah apa? Ilmu. Dengan ilmu kita akan selamat insyaallah. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.